merasa hidupmu tanpa tujuan, merasa gelap dan hampa di dalam hati, ingin merasakan kedekatan dengan Sang Ilahi Rabbi? Bila demikian, maka ada cara membuka mata hati dan mata batinmu, yaitu mata hati yang dapat melihat cahayanya yang menyinari seluruh alam, menghubungkan diri dengan Ilahi Rabbi, supaya mata batinmu tetap terbuka lebih terang dan rasakan perubahan yang luar biasa dalam hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para sahabat di channel semula, sudah tahukah apa yang menjadi sumber kebaikan dalam hidup ini? Apa yang membuat hatimu tenang dan bahagia? Yang membuatmu bersemangat dan berprestasi? Jika belum tahu, maka saya akan membuka rahasia yang sangat berharga. Rahasia yang mengubah hidupmu menjadi lebih baik, lebih indah, dan lebih bermakna, membuatmu menjadi orang yang dicintai Sang Ilahi Rabbi, menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Rahasia itu adalah mata batin. Mata batin adalah mata hati yang dapat melihat cahaya Ilahi Rabbi yang menyinari seluruh alam. Mata batin adalah mata yang dapat menyaksikan kebesaran, keindahan, dan keajaibannya yang tak terbatas. Mata batin adalah mata yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk, antara yang bermanfaat dan yang merugikan. Mata batin adalah mata yang dapat menuntunmu ke jalan yang lurus, jalan yang diridainya. Namun sayangnya mata batin ini tidak dimiliki oleh semua orang. Sebagian besar manusia di muka bumi ini dalam keadaan mata batinnya tertutup. Mereka tidak memahami apa yang menjadi tujuan hidup mereka. Bagaikan bangkai-bangkai yang berjalan sengsara di dunia, menderita di kubur, dan puncak kengeriannya akan menjadi penghuni jahanam. Iblis dan pasukannya akan berusaha mati-matian agar mata batinmu tertutup. Sebab jika mata batinmu terbuka, maka antara dirimu dan Sang Ilahi Rabbi akan terkoneksi dengan maksimal. Dan jika mata batinmu terbuka, maka akan mudah mengendalikan nafsu jahat yang ada di dalam dirimu dan mudah untuk taat padanya. Relung hatimu akan dipenuhi cahayanya, dan itulah inti dari terbukanya mata batin. Lalu bagaimana cara membuka mata batinmu? Apakah ada ritual khusus yang harus dilakukan? Apa ada syarat tertentu yang harus dipenuhi? Apakah ada bahaya yang mengancam jika membuka mata batinmu? Nah, para sahabat semula, jadi ada 7 langkah yang harus dilakukan untuk membuka mata batin, membuatmu menjadi orang yang lebih baik, lebih dekat dengannya, dan lebih bahagia, membuatmu menjadi saksi dari cahaya ilahi yang tak pernah padam. Dan langkah pertama adalah bertaubat. Taubat adalah kunci untuk membersihkan hati dari dosa. Dosa-dosa itulah yang melumuri hati dengan noda-noda hitam, sehingga batin meronta-ronta tenggelam dalam kegelapan. Buka mata batinmu agar selamat di dunia akhirat. Hindari dosa, ajal tak menunggu taubat sebelum terlambat. Lalu langkah kedua adalah koneksikan lisan dan hatimu kepadanya. Dia adalah sumber cahaya yang menerangi seluruh alam, sumber kasih sayang yang melimpah kepada seluruh makhluk, sumber kekuatan yang memberimu kemampuan untuk berbuat baik.
Koneksikan dirimu dengannya dengan berzikir, berdoa, dan bersyukur. Zikir adalah mengingatnya dengan lisan dan hati. Doa adalah memintanya dengan lisan dan hati. Syukur adalah mengakui nikmatnya dengan lisan dan hati. Konsentrasikan dirimu padanya agar batinmu terbuka. Ingatkan waktu untuk berzikir, berdoa, dan bersyukur. Hendaknya minimal di awal hari dan ketika senja merayapi bumi. Langkah ketiga adalah munajatkan hatimu agar selalu terlindung oleh Maha Cahayanya. Dia adalah pelindung yang paling baik bagi orang-orang yang beriman, penolong yang paling kuat bagi orang-orang yang bertawakal, penjaga yang paling sempurna bagi orang-orang yang bertakwa. Munajatkan hatimu dengan memohon perlindungan, pertolongan, dan penjagaan darinya. Ucapkanlah doa ini dengan penuh keyakinan. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah di dalam kalbuku cahayamu, di dalam pendengaran pandanganku ada cahayamu, di sebelah kanan kiriku ada cahayamu, di hadapan belakangku ada cahayamu, di atas di bawahku ada cahayamu, dan besarkanlah cahayamu bagiku kelak di hari kiamat. Dawamkan munajatmu hingga meresap jauh di kedalaman batin. Dan langkah keempat adalah sambungkan cahaya batinmu pada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungkan dirimu dengan beliau lewat bersyalawat, bertabarruk, dan bertaulad. Syalawat adalah memohon rahmat, keselamatan, dan keberkahan. Tabarruk adalah mengambil berkah dari beliau. Taulad adalah meneladani Nabi Muhammad. Maksimalkan keseharianmu dengan salawat, tabarruk, dan taulad. Teladani sosok beliau dan terus berusaha menyelaraskan kehidupanmu dengan kehidupan beliau. Langkah kelima adalah kontemplasikan fikir, lisan, dan hatimu pada Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia, paling agung, pedoman hidup yang paling lengkap. Kontemplasikan dirimu pada Al-Quran dengan membaca, memahami, dan mengamalkan. Baca dengan tartil, tajwid, dan tadabbur. Pahami dengan ilmu, akal, dan hati. Amalkan dengan ucapan, perbuatan, dan sikap, sehingga dijadikan Sang Ilahi Rabbi sebagai Al-Quran yang berjalan. Pada tahap tertentu hanya dengan melihat sosokmu saja, maka orang-orang ingin mendekat kepadanya. Lisanmu menenteramkan hati yang gelisah. Pikiran batinmu menembus jauh hingga ke relung-relung hati manusia. Langkah keenam adalah selaraskan kesederhanaan hidup dengan kehidupan Nabi Muhammad. Adalah nabi yang paling sederhana dalam hidupnya, paling zuhud dalam dunianya, yang paling kaya dalam hatinya. Dengan mengurangi keinginan, menghindari pemborosan, kurangi keinginanmu terhadap hal-hal yang tidak perlu, tidak bermanfaat, dan tidak berkah. Hindari pemborosanmu terhadap waktu, uang, dan energi. Tambah kebermanfaatanmu terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Untuk keperluan hidup keseharianmu, berusahalah sangat sederhana. Namun untuk keperluan akhiratmu, berusahalah sangat bermewah-mewah. Meskipun hidup serba kekurangan, namun orang-orang menyangkamu sebagai sosok yang kaya raya. Selanjutnya, langkah terakhir adalah tumpahkan segala permasalahan hidupmu di sepertiga malam. Sebaik-baik penyelesai masalah, sebaik-baik pemberi solusi, pemberi kemudahan. Tumpahkan segala permasalahanmu padanya dengan beristighfar, bertawakal, dan bersabar.
Istighfar adalah meminta ampunan darinya atas segala kesalahan dan kekhilafanmu. Tawakal adalah menyerahkan segala urusanmu kepadanya dengan penuh kepercayaan. Sabar adalah menghadapi segala cobaan dan ujian darinya dengan penuh keteguhan. Di siang hari lelahkan dirimu berenang di tengah lautan manusia bagaikan singa raja rimba. Namun di ujung malam, jadikan dirimu bagaikan seorang bayi yang menangis merengek-rengek agar Sang Ilahi Robbi memberi ampunan dan juga keselamatan untukmu dan juga untuk orang-orang di sekitarmu dan bahkan untuk miliaran manusia yang saat ini sedang hidup di muka bumi ini. Semoga video semula jadi ini bermanfaat bagi sahabat semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu dengan mata batin yang terbuka dan terang. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.